Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak anak-anak. Untuk pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab kelima, yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di subbab yang pertama, yaitu mengenai hakikat tenaga kerja. Tidak lama-lama, langsung saja ke materinya. Pengertian tenaga kerja. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam undang-undang tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat sejumlah pengertian atau definisi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pernyataan-pernyataan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang ketiga, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di wilayah di luar Indonesia. Selanjutnya, kata kunci yang berkaitan yang keempat yaitu tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang selanjutnya, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, lembaga kerja sama berpartit pada forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Yang selanjutnya, lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Yang selanjutnya, pemutusan hubungan kerja adalah penghakiman hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Upah. Yang selanjutnya, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah
atau akan dilakukan. Nah, mungkin itu saja pemberian materi Bapak untuk pertemuan kali ini. Apabila kalian masih belum paham, kalian bisa hubungi kontak Bapak di akhir video ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.